Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Bapak Ibu honorer di berbagai bidang, bidang pendidikan, kesehatan, teknis, penyuluh, dan honor lainnya yang benar-benar mengabdikan diri untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun daerah, tempat Bapak Ibu bekerja dalam hal pelayanan publik. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan nasib honorer di tahun 2023 tahun ini. Di sini ada satu himbauan dan ada satu solusi dari Mahfud MD terkait dengan honorer di tahun 2023 ini bila tidak lolos seleksi CPNS dan P3K, kecuali kategori ini tidak bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, di sini Bapak Ibu, oleh Mahfud MD mengurai siapa-siapa saja atau jenis honorer mana saja yang tidak bisa diangkat menjadi ASN dan Bapak Ibu honorer yang bisa diangkat menjadi ASN baik melalui seleksi maupun solusi lainnya. Misalnya dalam hal pemberian afirmasi sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah terkait dengan skema pengangkatan honorer di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu informasinya, solusi dari Mahfud MD honorer 2023 tidak lolos seleksi CPNS dan P3K kecuali kategori ini tidak bisa diangkat jadi ASN. Ini informasi terkini Bapak Ibu per Minggu 28 Mei 2023. Nah, Bapak Ibu, simak video ini sampai selesai dan jangan lupa dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Unius ID mencatat satu informasi terkait dengan informasi pengangkatan honorer yang mana pengangkatan honorer ini sekarang sudah menjadi informasi publik di kalangan masyarakat. Menjelang pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2023, sangat penting mempersiapkan diri dengan maksimal. Utamanya tenaga honorer yang memimpikan diangkat jadi pegawai atau aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Namun tenang saja, jika tidak lolos seleksi CPNS, melalui Menko Polhukam memberikan opsi penting bagi tenaga honorer. Artinya, Menko Polhukam memberikan alternatif solusi kepada Bapak Ibu honorer, bila tidak lulus seleksi CPNS ataupun P3K, maka ada solusi lain sehingga Bapak Ibu honorer bergembira karena diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ikuti terus informasi berikut. Tidak mudah jadi ASN lewat tahap lolos seleksi CPNS 2023. Ini membutuhkan perjuangan yang luar biasa agar bisa lolos jadi pegawai aparatur sipil negara. Tentunya perjuangan dalam hal ini Bapak Ibu yaitu perjuangan dari sisi berbagai pengorbanan baik tenaga, pikiran, waktu, dan hal lain termasuk persiapan akademik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti seleksi dimaksud. Itulah yang disampaikan oleh Mahfud MD bahwa dalam hal menjadi ASN itu tidak mudah untuk bisa lolos pada tahap seleksi. Ini khususnya untuk CPNS 2023. Seperti di bawah ini, untuk tenaga honorer tidak masuk kriteria untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil 2023 atau tidak bisa diangkat menjadi CPNS 2023 tersebut, yakni sebagai berikut. Nah, di sini Bapak Ibu ada uraian honorer mana saja yang tidak bisa ikut atau tidak bisa diangkat menjadi CPNS di tahun 2023. Bahkan ada sebagian yang tidak bisa diangkat menjadi ASN P3K. Nah, yang mana itu rinciannya Bapak Ibu? Ikuti terus ini rincian honorarnya. Pertama, petugas keamanan, kemudian cleaning service, seterusnya pekerja lapangan penagih pajak, kemudian sopir, kemudian operator komputer, kemudian pramu-tamu, dan pengamanan dalam, penjaga pintu air, serta penjaga terminal. Nah, inilah 9 kriteria honorer yang tidak bisa diangkat menjadi PNS. Tetapi ada opsi lain
yang juga sama-sama menyejahterakan para honorer. Kemungkinan 9 golongan ini tidak bisa masuk CPNS, tapi di jalur lain bisa masuk. Kuncinya, semua honorer akan disejahterakan oleh pemerintah di tahun 2023 tahun ini. Nah, ini sebagaimana peraturan Menteri Keuangan terkait dengan kesejahteraan para honorer, termasuk sopir, termasuk satpam, dan termasuk tenaga kebersihan, ya, dan juga honorer lainnya, yang mana kesejahteraannya itu sudah ditetapkan melalui peraturan Menteri Keuangan, yang mana honorer tersebut akan menerima kesejahteraannya sebagaimana peraturan perundang-undangan mulai tahun 2023 tahun ini. Menjadi pertanyaan dan kepastian jawaban yang diinginkan tentunya untuk masyarakat, utamanya tenaga honorer. Kenapa tidak bisa? Karena memang kemungkinan 9 golongan honorer ini akan dialihkan ke opsi lainnya. Jawabannya adalah bagi tenaga honorer yang tidak memenuhi kualifikasi, ada skema yang dicanangkan Mahfud MD. Skema yang dimaksud Mahfud MD adalah outsourcing atau alih daya. Artinya pengalihan ya para honorer ini nantinya ini akan digiring ke tenaga alih daya atau yang disebut dengan outsourcing. Menyikapi permasalahan tenaga honorer, Mahfud MD punya cara sendiri guna penyelesaian masalah tenaga honorer. Cara itu dikhususkan bagi tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat pada seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahun 2023 tahun ini. Sementara di samping itu juga merespon pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro. Dalam keterangan yang disampaikan, dia mengatakan bahwasanya akan ada dua opsi kebijakan. Ingat Bapak Ibu ya, sebagaimana yang disampaikan oleh sekretaris ini, ya Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro menyampaikan bahwa dalam keterangan yang disampaikannya bahwasanya akan ada dua opsi kebijakan. Kebijakan itu berlaku selama 4 tahun sampai dengan tahun 2026, tegas Suhajar Diantoro. Adapun opsi pertamanya yaitu honorer kategori 2 dan telah memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi CPNS dan P3K 2023. Ini untuk kategori 2 yang memenuhi syarat bisa ikut seleksi CPNS dan P3K 2023. Sedangkan opsi keduanya yaitu bagi tenaga honorer yang belum memenuhi kriteria lolos seleksi CPNS dan P3K 2023, maka masih bisa mengikuti P3K jalur afirmasi. Ingat Bapak Ibu ya, kalau tidak bisa lolos dengan seleksi CPNS maupun P3K, ada jalur lain yaitu jalur afirmasi. Artinya ada mungkin ya perhatian khusus bagi mereka para honorer kategori 2 yang sudah lama mengabdi ini bisa diperhatikan oleh pemerintah dalam hal pengangkatan menjadi aparatur sipil negara dengan jalur khusus yaitu jalur afirmasi. Sebagai informasi bahwa berkarir tenaga honorer adalah pekerjaan yang mulia. Pengabdian yang tinggi terhadap pemerintah menjadi tombak utama pengabdian tenaga honorer. Peran tenaga honorer tidak bisa dipandang sebelah mata meski status mereka bukan pegawai aparatur sipil negara. Tetapi ingat bahwa honorer sangat berperan penting dalam hal kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Pemerintah harus memberikan apresiasi penuh terhadap peran sentral honorer ini. Kenapa? Karena memang para honorer dianggap penting dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu di instansi pemerintah. Nasib mereka harus diperhatikan dan menjadi atensi penting bagi pemerintah. Mengingat pada bulan November 2023, tepatnya 28 November 2023 mendatang, akan ada penghapusan tenaga honorer sebagaimana peraturan pemerintah yang telah mengatur tentang hal tersebut. Meski pemerintah melalui Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB Abdullah Azwar Anas telah menegaskan tidak akan melakukan PHK secara massal. Jadi mengantisipasi bahwa honorer supaya
diperhatikan oleh pemerintah dalam hal kesejahteraan, demikian juga dalam hal pengangkatan. Sebagai kesimpulan dari informasi ini Bapak Ibu, ada dua jenis tenaga honorer yang mungkin dibahas pada informasi ini, yaitu honorer yang tidak bisa atau tidak memenuhi syarat kualifikasi terkait dengan pangkatan CPNS dan P3K, dan itu kemungkinan digiring ke tenaga ahli daya atau outsourcing. Kemudian, bagi honorer yang memenuhi syarat, tetapi tidak lulus seleksi CPNS maupun P3K, ada jalur lain yang bisa ditempuh yang disebut dengan jalur khusus, yaitu jalur afirmasi. Jadi ini opsi kedua, yaitu bagi tenaga honorer yang belum memenuhi kriteria lolos CPNS dan P3K 2023, maka masih bisa mengikuti P3K jalur afirmasi. Demikian informasinya, selamat bagi Bapak Ibu honorer, baik yang diarahkan ke outsourcing, demikian juga dengan Bapak Ibu honorer yang diangkat menjadi ASN melalui jalur afirmasi. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.